Pencuri tabrak mobil polisi. Pelatihan tepuk sakinah calon pengantin. Es kacang hijau legendaris sejak tahun 1979. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, penertiban aset berupa rumah milik PT KAI Daop 7 di Kota Madiun, Jawa Timur diwarnai protes. Sejumlah warga yang mengaku kerabat penyewa bersitegang dengan petugas. Namun proses eksekusi pada Rabu pagi tetap berjalan. Penertiban aset milik PT KAI Daop 7 Madiun di Jalan Sukokaryo nomor 28 Madiun Lor, Kota Madiun, Jawa Timur diwarnai protes. Sejumlah warga yang mengaku kerabat penyewa rumah bersitegang dengan petugas. Protes tersebut lantaran barang-barang dari dalam rumah diangkut oleh petugas PT KAI Daop 7 Madiun ke atas truk. Mereka meminta barang-barang yang terlanjur dinaikkan truk diturunkan kembali. Menurut salah satu kerabat penyewa, tanah dan bangunan rumah tersebut telah ditempati selama kurang lebih 60 tahun. Keluarga penyewa mengaku tidak setuju terhadap penertiban ini. Minta diturunkan, PT KAI nggak, itu kan barang pribadi, bukan barangnya PT KAI. Kalau PT KAI naikkan itu berarti kan ya maling, kayak maling pasti. Itu kan barang kita toh, ngapain kok diangkat? Mau dibawa kemana? Harusnya kan ada omongan. Apalagi yang punya rumah kan masih di luar kota. Kan kita perwakilan kakak-kakaknya ini tuh sama aja tuh perwakilan. Nggak perlu tanda tangan bla 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 itu ngapain? Sebetulnya kalau itu rel apa itu berarti itu nggak masalah. Bukan rel kereta api, bukan apa, itu barang-barang nggak berharga loh mas itu. Ngapain kok tidak diangkat? Aset yang ditertibkan adalah berupa tanah seluas 262 meter persegi beserta bangunan seluas 60 meter persegi. PT KAI menyebut penertiban dilakukan karena penghuni tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan tidak melakukan perpanjangan kontrak. Berbagai langkah mulai dari penyampaian surat kewajiban pembayaran, pendekatan langsung kepada pihak pengguna, penerbitan surat kesanggupan pembayaran, hingga surat peringatan bertahap telah dilakukan, termasuk somasi melalui Kejari Kota Madiun. Proses yang panjang diawali dari yang menempati rumah melakukan perjanjian kontrak sewa pada bulan September 2017. Selanjutnya menindaklanjuti dari perjanjian tersebut dilakukan peringatan atau mengingatkan untuk melakukan pembayaran sewa pada bulan Oktober 2017. Namun sampai dengan belakangan itu belum terlaksana sehingga ada lanjutan mediasi komunikasi yang dilakukan dari PT KAI dengan yang menempati rumah tersebut. Itu sampai dengan 5 kali yang dimediasi melalui Kejaksaan Negeri. Namun demikian yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga langkah berikutnya adalah disampaikan somasi 1, somasi 2 sampai somasi 3. Meski sempat diwarnai ketegangan, proses eksekusi tetap berjalan dan barang-barang penghuni rumah dibawa ke lokasi yang lebih aman. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang pencuri mobil pikap jaringan antar kota ditangkap tim Resmob Polres Jember, Jawa Timur. Saat upaya penangkapan, pelaku berupaya melarikan diri dengan menabrak mobil polisi yang melakukan penghadangan. Inilah suasana tim Resmob Polres Jember, Jawa Timur
saat menangkap seorang pelaku pencurian mobil pickup di ruas Jalan Raya Nasional penghubung Kabupaten Jember dan Lumajang. Pelaku bernama Suli, warga Kecamatan Tekung, Lumajang, berupaya kabur dengan menabrak mobil polisi yang melakukan penghadangan. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama, pencurian mobil pickup yang sudah 4 kali menjalani hukuman penjara, 2 kali di Jember dan 2 kali di Lumajang. Pelaku ditangkap berdasarkan keterangan pelaku lainnya bernama Dimas, warga Lumajang yang sebelumnya ditangkap tim Resmob Polres Lumajang. Tak hanya spesialis pencurian mobil pickup, sindikat ini juga pelaku pencurian sepeda motor. Kita melakukan serangkaian penyelidikan, kita mendapati posisi daripada pelaku sempat melarikan diri dan kita lakukan pengejaran saat itu. Pelaku sempat menabrak kendaraan dari kepolisian. Alhamdulillah pelaku saat ini sudah kita amankan. Hasil pemeriksaan? Hasil pemeriksaan pelaku ini adalah residivis curanmor, 4 kali residivis curanmor. Untuk barang bukti? Barang bukti ada mobil pickup 1 dan juga 1 kendaraan Honda Beat yang dicuri juga dan juga 1 kendaraan Honda Beat lainnya yang digunakan untuk sarana para pekerja. Polisi mengembalikan mobil pickup kepada korban yang mengaku selama mobilnya hilang sementara tidak bekerja. Mobil diparkir di mana, Pak? Bisa diceritakan. Terus tidak ada pagar? Ada pagar tapi nggak ada lawangnya. Pernah mendapat firasat atau gimana, Pak? Sebelumnya lamat atau? Nggak ada firasat. Di situ waktu ada kesempatan, ada cek sana. Pak, sehari-hari kerja apa sampai, Pak? Penggilingan padi. Selama mobil tidak ada, terus gimana pekerjaannya, Pak? Nganggur. Saat ini polisi memburu 1 pelaku lainnya yang sedang buron dan sudah diketahui identitasnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi perakiraan cuaca tanggal 10 dan 11 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, sejumlah pasangan calon pengantin berlatih tepuk sakinah saat prosesi rapa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tepuk sakinah merupakan edukasi sederhana yang berisi doa dan motivasi bagi pasangan yang akan membina rumah tangga. Inilah prosesi rapa sejumlah calon pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Rapa merupakan tahapan awal yang menggambarkan kesiapan lahir dan batin calon mempelai. Tercatat ada 4 pasangan calon pengantin yang hadir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger. Usai rapak, pasangan calon pengantin diajak mengikuti tepuk sakinah yang dipandu langsung oleh penyuluh agama. Tepuk sakinah sebuah edukasi berupa tepuk tangan berirama yang dipadukan dengan doa dan motivasi. Tujuannya memberi pesan moral tentang pentingnya membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Juga diadakan yang sekarang lagi viral, yaitu tepuk sakinah. Ngerti Mas ya, tepuk sakinah. Tepuk sakinah ini adalah suatu ringkasan dari 5 pondasi keluarga sakinah. Maka dari itu tepuk sakinah itu yang pertama adalah berpasangan, prok. Ya gitu itu dan seterusnya itu adalah suatu 5 pondasi dari keluarga sakinah. Jadi bagi calon pengantin kalau mungkin rumah tangganya itu ada sedikit gesekan, nanti kalau teringat tepuk sakinah, mudah-mudahan bisa kembali harmonis lagi. Suasana pun berbeda ketika tepuk sakinah dilakukan bersama-sama. Para calon pengantin terlihat antusias mengikuti gerakan dan irama yang dipandu, sehingga rapak yang biasanya tegang menjadi penuh keceriaan.
Kalau dengan ini juga fasilitas dari Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pernikahan jadi kita paling nggak punya gambaran gimana hubungan pernikahan itu yang sehat seperti apa. Terus dalam pandangan tuntunan agama juga seperti apa. Dengan mengikuti tepuk sakinah, calon pengantin diharapkan lebih mantap secara lahir maupun batin. Calon mempelai diharapkan tidak hanya siap secara administrasi, tetapi juga termotivasi membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh berkah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Musim kemarau basah membuat ratusan hektar tanaman jeruk di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak diserang jamur dahan. Serangan jamur menyebabkan buah jeruk layu, rontok, dan tanaman mati. Kondisi itu membuat petani rugi puluhan juta rupiah. 100 hektar tanaman jeruk milik petani di Desa Semporo, Kecamatan Semporo, Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak. Masa musim kemarau basah membuat daun jeruk tumbuh lebat sehingga mengganggu proses pembuahan. Kemarau basah juga membuat tanah lembab hingga jamur tumbuh menyerang dahan dan akar tanaman. Serangan jamur mengakibatkan dahan dan akar membusuk, lalu buah jeruk layu, rontok, dan tangkai mengering. Kalau kemarau basah itu petani mengeluhnya karena pertama pengaruh bunga. Karena di kemarau basah ini diprediksi bunga bulan 10 itu bulan 9 itu bisa berbunga karena ada kemarau basah. Jadi yang lebat cuma daunnya aja, pembungaan berkurang. Terus dampaknya Pak? Dampaknya juga penyakit pada batang, banyak yang karena kena jamur kayak ngiler itu keluar lendir, itu mempengaruhi pada akar, akhirnya batang jeruk itu bisa busuk atau mati. Serangan jamur membuat panen buah jeruk turun drastis. Bahkan beberapa petani gagal panen karena tanaman mati dan rugi puluhan juta rupiah. Yang pasti tetap ada dampak, yaitu diantara jamur dan juga ranting atau cabang yang kering. Itu dampaknya bagaimana ke jeruk, Pak? Ya tetap ada pengurangan. Kalau kita di dalam perawatan tanaman kurang waspada atau kurang teliti, ya nanti yang pasti pohon bisa mati. Petani jeruk berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menutup kerugian pada musim panen tahun ini. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Seorang pemuda di Jember, Jawa Timur sukses budidaya tanaman hias kuping gajah atau Anthurium dorayaki original di lahan sempit samping rumahnya. Tak hanya tahan penyakit, tanaman itu juga mahal hingga bisa mendatangkan cuan bagi pemiliknya. Muhammad Ashari, warga Dusun Sadengan, Desa Rawatengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses budidaya tanaman kuping gajah dorayaki original. Ada 1.000 tanaman tumbuh subur di lahan sempit samping rumahnya. Tanaman ditata rapi berdasarkan usianya. Kuping gajah serumpun dengan tanaman Anthurium yang menawarkan keindahan daun hijau dengan urat daunnya. Budidaya kuping gajah dilakukan dengan cara stek yang ditanam di atas media sekam pakis dan pupuk organik kotoran kambing. Kuping gajah dorayaki original tak memerlukan perawatan khusus. Tanaman ini cukup dibersihkan dan disiram rutin. Kuping gajah berusia 2 bulan bisa dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp500.000. Karena yang satu dia itu tanaman abadi, dia nggak bisa kalau sudah berbunga dia bisa dipotong, diregenerasi remaja lagi. Habis itu nanti kalau sudah induk lagi bisa dipotong lagi, jadi nggak ada matinya. Harganya kalau yang kecil kita jual mulai Rp50.000. 100, 200, sampai kalau yang gede 500 sampai 750.000. Tanaman ini banyak disukai karena mudah dirawat, bentuknya unik, dan semakin tumbuh besar, harganya semakin mahal. Berbagai macam kuping gajah itu unik, ada yang bundar, ada yang bulat, itu pun ada yang tebal, itu pun ada yang nimbul kayaknya. Kayak ortodok itu
satu jenis itu berbeda. Yang ori itu ada yang tebal, ada yang bundar, tapi kalau saya sendiri lebih suka yang bundar sama tebal. Selain kuping gajah dorayaki original, Ashari juga budidaya kuping gajah Silver Tiger yang harganya jauh lebih mahal, yakni antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta. Ashari menggeluti usaha budidaya tanaman hias sejak tahun 2019 dengan omset Rp15 juta per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda penyuka olahraga ekstrim dan penuh tantangan, olahraga canyoning nampaknya bisa Anda pertimbangkan untuk dicoba. Menuruni tebing dan air terjun dengan tali niscaya akan membuat adrenalin Anda terpacu. Akhir-akhir ini, olahraga menuruni tebing dengan derasnya air terjun cukup digandrungi para penyuka tantangan. Salah satu tempat yang bisa dijadikan untuk olahraga canyoning adalah air terjun Coban Putri yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Dengan seutas tali, Anda akan diarahkan oleh pemandu untuk menuruni tebing dengan air terjun. Namun, piranti keselamatan seperti helm wajib dikenakan selama berolahraga. Derasnya guyuran air terjun ditambah dengan curamnya tebing tak menyurutkan niat para pecinta olahraga ekstrim ini. Bahkan menurut mereka, disitulah letak keseruan olahraga ini. Seperti Wulan yang datang bersama sahabatnya dari Surabaya ke Kota Batu hanya untuk mencoba olahraga canyoning. Menurut Wulan, pertama kali mencoba, ia merasakan sensasi dan tantangan yang menegangkan sekaligus menyenangkan. Meski beberapa kali kakinya terpleset karena tebing yang licin. Saya suka tantangan, jadi saya memang umurnya tidak muda lagi ya. Tapi saya suka spirit gitu loh, biar awet muda. Kesulitannya apa Bu waktu main di sini lagi Bu? Di sini tuh kalau kesulitannya waktu kita memang belum pernah climbing ya, belum pernah hiking tuh naik tebingnya. Jadi harus ketinggiannya itu apa ya, tidak fobia, itu aja. Kalau yang fobia nggak bisa, tidak aja sih, tapi keren. Sementara itu, Administrator Perhutani KPH Malang menyebut, Coban Putri yang masuk dalam wilayah perhutani terus berupaya memberikan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Khusus untuk olahraga ekstrim seperti canyoning, perhutani menggandeng pihak yang telah berpengalaman demi keselamatan kenyamanan pengunjung. Jadi beberapa tempat memang kita punya namanya spot climbing atau kalau orang mengatakan ini canyoning. Beberapa tempat sudah ada mulai dengan mengembangkan ini dan akan kita kerjasamakan. Tentunya ini akan menjadi destinasi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di luar wisata-wisata yang ada di perhutani. Untuk bisa mencoba dan merasakan pengalaman menuruni air terjun dengan tali ini, Anda akan dikenakan biaya Rp350.000. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk memacu adrenalin dengan olahraga ini? Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara, seorang perajin batik di Kota Malang membuat motif batik baru khas Malang sebagai upaya melestarikan budaya tradisional. Motif yang dimunculkan diadopsi dari relief candi yang ada di Malang. Motif batik tumpal candi berusaha dihadirkan oleh Yuharsita, pemilik bengkel batik yang berada di kawasan Sawojajar, Kota Malang. Motif tumpal ini muncul berawal dari upaya untuk melestarikan sejarah yang ada di Malang. Motif tumpal berbentuk segitiga dengan isian motif di dalam diambil dari motif yang ada di Candi Jago dan Candi Kidal. Dalam membuat motif tumpal ini, menurut Yuharsita ada sedikit kerumitan karena pembuatan motif harus sesuai pakem. Motif tumpal candi ini oleh perajin diaplikasikan dalam sebuah selendang atau sampur untuk penari beskalan. Kebetulan motif yang kita angkat untuk saat ini adalah sampur, motif sampur ya.
motif sampur yang digunakan untuk tari yang ada di Malang. Kebetulan kita akan mengadakan tari Biskalan massal. Nah, yang kita angkat adalah motif tumpal yang ada di candi-candi Malang. Di sini motifnya itu lebih ke tumpal yang di dalamnya ada motif teratainya. Dan tumpal sendiri filosofinya adalah tolak balak. Untuk satu lembar selendang batik motif tumpal dibanderol Rp150 hingga Rp200.000. Perajin batik motif tumpal Candi Malang ini berharap batik ini tidak hanya digunakan sebagai selendang, namun bisa diaplikasikan pada busana. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, seorang perempuan disabilitas di Kediri sukses merintis usaha makanan ringan stik bawang. Meski memiliki keterbatasan berjalan namun mampu memproduksi hingga 10 kg lebih dalam satu harinya. Dibantu dengan sejumlah karyawannya, Widya Astutik setiap harinya sibuk memproduksi makanan ringan di rumahnya Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Makanan ringan stik yang dibuat nantinya akan dijual ke pemesan dan sejumlah toko. Usaha itu sudah dirintis oleh perempuan berumur 35 tahun sejak 2022 yang lalu. Awalnya, Widya Astutik mempunyai hobi memasak dan membagikan ke sejumlah kerabat dan tetangganya. Setelah mencoba, ternyata stik buatannya memiliki rasa yang lezat dan banyak yang menyukai. Akhirnya perempuan itu bertekad mendirikan usaha makanan ringan stik bawang. Namun siapa sangka di balik kemahirannya memasak, ibu dari 3 anak itu memiliki keterbatasan. Setiap harinya, Widya Astutik memerlukan bantuan tongkat untuk berjalan. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Justru usaha yang dia rintis semakin membesar. Dalam satu harinya mampu memproduksi hingga 10 kg lebih stik bawang. Hasil olahan makanan ringannya terjual hingga berbagai kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Awalnya bikin cemilan sendiri buat keluarga, terus ada yang nyoba, temen, tetangga, banyak yang cocok, terus baru saya coba jual. Terus saat ini dalam sehari rata-rata habis berapa kilo, Bu? Produksi satu hari bisa 5-10 kilo, tergantung permintaan. Kalau seperti mau lebaran gini ya bisa 15-20 kilo dalam satu harinya. Itu jadi berapa habis? Atau berapa banyak. Kemasan gitu? Kemasan 100 bungkus kurang lebih begitu. Meski memiliki keterbatasan, namun dari usaha yang dirintis mampu memberdayakan 3 orang. Mereka menjual makanan ringan stik bawang hanya Rp10.000 per 85 gram. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, di Kabupaten Kediri terdapat minuman es kacang hijau legendaris yang berdiri sejak tahun 1979. Minuman es kacang hijau ini sangat cocok dinikmati saat cuaca panas. Sekilas nampak seperti biasa, kedai es kacang hijau yang ada di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Namun siapa sangka es kacang hijau Sumiran cukup terbilang legendaris, berdiri sejak tahun 1979. Menurut penjual, awalnya usaha ini dirintis oleh bapaknya, hingga saat ini usaha itu dilanjutkan oleh Sumiran. Pria berumur 53 tahun itu mengaku ikut berjualan semenjak es kacang hijau harganya Rp150 per porsinya. Penyajiannya cukup sederhana, kacang hijau dicampur oleh ketan hitam dan dipadukan santan. Meski sederhana, namun mampu menarik para pencinta kuliner dari berbagai daerah besar. Sang pemilik mengaku dalam satu harinya mampu menghabiskan 6 kg kacang hijau. Dikasih apa aja gitu? Seperti ini kacang hitamnya. Selain kacang hijau dikasih ketan hitam, terus susu gembira. Harganya mulai berapa sampai berapa, Pak? Dulu sejak kecil 100.000 Rp100. Ya. Sampai sekarang sampai 6.000.
Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku sudah menjadi langganan saat kecil. Hal itu karena rasa es kacang hijau di sini sangat segar dan pas. Minum es di sini berkali-kali, Pak. Minumannya kan juga sekitaran gini. Kalau lagi panas-panas gini, pengen nyari yang seger-seger ya kesini dari kecil. Oke. Kalau yang membedakan es kacang hijau di sini dengan di tempat lain itu apa, Mas? Ya, kalau saya sih rasanya emang cocok aja, seger ya, perpaduan manisnya, kacang hijaunya gitu. Ini udah legendaris ya, dari saya sejak kecil dulu suka di sini ya, cocok. Es kacang hijau legendaris itu buka mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Sedangkan harganya cukup terjangkau, yakni hanya 6.000 saja per porsinya. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 10 dan 11 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya,